Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima adalah apa-apa yang ditinggalkan dari amal-amal soleh dan sodakoh, ya, dari si mayit itu ketika dia masih hidup, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Manusia kalau sudah meninggal, putus amalnya. Dia tidak bisa sholat, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa baca Quran, tidak bisa infak sedekah, putus amalnya, ya, sehingga dia tidak dapat aliran pahala kecuali 3, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim adalah wakaf, ya. Orang yang menyumbang karpet ini, selama karpet ini masih digunakan terus untuk sholat, maka orang yang meninggal dunia itu yang nyumbang ini, dia akan terus mendapatkan aliran pahalanya, ya. Lampu yang menghidupkan lampu ini yang nyumbang lampu dan lain sebagainya, listrik, air, semuanya, selama itu masih digunakan dan bermanfaat bagi kaum muslimin, maka pahala itu akan terus mengalir, ya. Itu yang disebut sedekah jariyah, ya. Atau kalau seseorang misalkan dia punya rezeki, datang ke tempat yang mana di situ orang susah untuk mencari air, kemudian dia menggali sumur bor dan lain sebagainya, kemudian manusia bisa mengambil selama sumur itu mengalir terus, manusia mengambil manfaatnya di situ, walaupun orang yang meninggal, pahala akan terus mengalir, ya. Sumur yang dia buat, air sungai yang dia alirkan, rumah-rumah tempat tinggal untuk musafir dan lain sebagainya, untuk Ibnu Sabil, ya, termasuk masjid dan lain sebagainya, ya. Yang kedua adalah yaitu ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi ngajari satu orang ngaji, kemudian dia mengaji, maka dia mendapat pahala dan pahalanya mengalir kepada orang yang ngajari. Kalau nanti dia ngajari temannya lagi, satu lagi ngaji, maka dia mendapat pahala, yang ngajari mendapat pahala, yang ini juga MLM sudah, ya, multi level pahala itu sudah, ya. Makanya kalau punya murid 5 tidak bisa baca Quran, kita ajari mulai Iqra sampai dia bisa baca Quran 5 ini sudah, walaupun kita meninggal dunia, pahala mengalir terus, ya. Nah, ilmu yang bermanfaat, terus ngajari sholat, ngajari wudhu, ngajari apa saja. Makanya kita itu disuruh apa? Mengajarkan ilmu yang kita tahu, yang kita fahami, ya. Orang tidak betul wudhunya, diajari cara wudhunya seperti ini. Selama dia berwudhu dengan benar, maka kita mendapatkan pahalanya, ilmu yang bermanfaat. Orang yang tidak bisa sholat, diajari sholat yang benar sesuai sunnah Rasulullah SAW, maka selama dia sholat kita mendapatkan pahala. Tapi kalau orang itu pelit dengan ilmunya, ya, biasanya kan ada orang yang pintar, dia tidak kepingin orang lain pintar, tersaingi, ya, rugi dia. Kenapa? Karena kalau dia ini sekuat-kuatnya dia melaksanakan amal soleh, ya, melaksanakan kebaikan-kebaikan, kalau sudah mati terputus amalnya. Berbeda kalau dia ngajari, ilmunya itu terus, kan semakin disedekahkan semakin berkembang ilmu itu, ya, seperti itu, ya. Yang terakhir adalah yang ketiga itu adalah anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini kata Syekh Albani rahimahullah, bukan berarti yang bermanfaat bagi si mayit tadi itu atau orang tua yang sudah mati itu hanya doanya saja. Ini hanya menunjukkan ciri anak yang soleh itu selalu mendoakan orang tuanya. Maka kita ini patut dipertanyakan kesolehannya. Kalau memang kita termasuk orang soleh, mudah-mudahan Pak, ya. Kalau kita tidak pernah mendoakan orang tua kita, ya. Jadi seseorang itu dipertanyakan kesolehannya kalau dia tidak pernah mendoakan orang tuanya, tidak pernah memintakan ampun untuk orang tuanya atau memintakan rahmat untuk kedua orang tuanya. Karena ciri utama orang soleh itu pasti mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku
dan ampunilah kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil, ya. Maka kata Syalbani, bukan hanya ini hanya sifatnya, cirinya anak soleh itu selalu mendoakan orang tuanya. Tetapi amal-amal soleh yang lainnya yang dikerjakan si anak tadi itu akan mengalir pahalanya kepada kedua orang tuanya. Seperti seseorang misalkan begini, menanam satu pohon, kemudian tumbuh pohon, maka orang yang berlindung di pohon itu kalau panas, di bawah rimbunnya pohon itu, maka orang yang menanam tadi dapat pahala, walaupun yang bernaung di situ tidak meniatkan siapa yang menanam pohon ini, dia sudah memberi manfaat kepada saya bisa bernaung, mudah-mudahan dia diberikan. Walaupun dia tidak seperti itu, maka orang yang menanam pohon tadi itu mendapat pahala dari kebaikannya tadi. Orang bisa bernaung, buahnya yang dimakan burung, dimakan ulat, itu akan menjadi sedekah baginya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita fikirkan dengan serius ini, gimana caranya kita mati tapi pahala masih terus mengalir. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, itu yang harus kita usahakan.